والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yarhamukallah. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan seputar penjelasan tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman sahabat, di mana ahli sunnah mereka mendapatkan taufik untuk menempuh jalan wasat antara ar-rawafid wan nawasib. Kemudian telah kita lewati juga pada pertemuan yang lalu beberapa poin penting dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, karena ketika kita buat dalam bentuk poin demi poin akan lebih mudah untuk diingat. Nah, yang pertama apa? Harin. Nah, itu sudah. Baik. Mereka pertengahan antara rawafid dan nawasib. Pertengahan antara orang-orang yang membenci para sahabat tapi hulu terhadap Ali dan Ahlul Bait, dengan nawasib mereka-mereka yang membenci dan memusuhi Ahlul Bait. Yang kedua apa? Lainnya itu. Nah, apa di antara prinsip ahli sunnah dalam masalah ini? Hendak Ukasha. Nah, menahan diri dari membicarakan kejelekan-kejelekan para sahabat, menahan diri dari membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Nah, baik. Lalu, ketika mendapati berita atau mendapati athar atau mendapati riwayat yang menunjukkan suatu kejelekan pada sahabat, maka bagaimana prinsip kita? Indah memberikan uzur, yaitu mencarikan uzur dalam masalah tersebut. Nah, dalam pemberian uzur ini kemarin bisa terbagi menjadi beberapa poin. Apa itu, Ridwan? Yang pertama, urutkan dulu. Yang pertama itu sudah poin keberapa? Yang pertama yang paling mudah, karena di antara metode untuk meruntuhkan hujjah atau meruntuhkan syubhat, ini poin pertama ini. Naam, kalau sudah poin pertama mereka tidak mampu memenuhi, sudah usah jauh-jauh ke poin-poin berikut. Apa? Nah, asar-asar yang diriwayatkan itu asar-asar yang
dusta. Atau dengan kata lain, riwayat tersebut lemah. Nah, baik. Sampai-sampai dikatakan dalam peribahasa ikhwani fillah, "Uthbut 'arsyaka wanqush." Yaitu apa? Kokohkan dulu pijakanmu, baru kemudian kamu melangkah ke berikutnya. Makanya untuk membantah syubhat atau membantah kebatilan, di antara hal yang pertama kali adalah apa? Lihat dulu landasannya apa. Kalau landasannya sudah rapuh, sudah runtuhkan saja di situ. Makanya poin pertama ini diingat-ingat. Nah, kita katakan, bahwasanya asar-asar yang diriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat tersebut adalah apa? Asar-asar yang sebagian besarnya berupa kedustaan. Dibuat-buat. Taib, dusta. Taib. Yang kedua, pemahaman. Kalaulah memang ada sisi kebenaran tentang suatu peristiwa, maka kemungkinan yang keduanya apa? Telah banyak terjadi perubahan, ditambah, dikurangi, ditarik ke kanan maupun ke kiri dari sisi pemaknaan. Baik, sehingga sudah tidak benar lagi, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang ketiga, alhamdulillah. Nadir. Yang ketiga, Talha. Yang ketiga, seandainya berita itu benar, maka mereka diberi uzur. Sebab peristiwa-peristiwa tersebut para sahabat radhiyallahu alaihim berijtihad padanya. Pada peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang mereka berijtihad dan mujtahid, mereka memiliki dua kemungkinan. Benar mendapatkan dua pahala, ketika keliru mendapatkan satu pahala saja. Baik. Kemudian yang keempat, bagaimana yang keempat? Ukasha. Baik. Kita katakan dulu untuk poin yang keempat sebelum itu. Baik, apa? Di sini yang diistilahkan kita apa? Nusallim. Yaitu kita terima. Riwayat-riwayat itu kita terima, tapi kita arahkan kepada sisi yang benar. Yaitu apa? Poin yang keempat ini. Poin berapa? Poin keempat. Bagaimana poin yang keempat? Aba Zaid. Kita terima, memang mereka manusia biasa. Yang mungkin untuk terjatuh dalam kesalahan sebagaimana kita. Para sahabat individu-individunya ikhwanifillah manusia biasa. Sehingga mungkin mereka terjatuh dalam kesalahan. Namun tatkala individu-individu yang mulia tersebut terjatuh dalam suatu kesalahan, terjatuh dalam suatu ketergelintiran, para sahabat memiliki hal-hal yang dengannya kesalahan-kesalahan tersebut bisa terhapus yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Kemarin ada beberapa poin di antara hal-hal yang menjadikan penghapus kesalahan-kesalahan yang para sahabat atau sebagian sahabat terjatuh padanya. Di antaranya apa? Indak Jafa. Mereka memiliki amalan-amalan yang telah terdahulu, keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni.
Nah, seperti bersegeranya mereka masuk ke dalam Islam, ikutnya mereka dalam perang Badar dan seterusnya. Yang kedua apa? Syahrul, di antara hal yang menjadikan kesalahan-kesalahan sebagian sahabat tersebut terhapus atau terampuni. Apa Maulana? Baik. Nah, berarti yang kedua belum, kita lanjutkan. Baru pada poin yang pertama, yang merupakan sebab terhapusnya kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang sebagian sahabat terjatuh di dalamnya karena mereka memiliki sawabiq wal fadail, keutamaan-keutamaan sehingga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang kedua. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah taala annahum tudha'afu lahumul hasanatu aktsara min ghairihim wa la yusawihim ahadun fil fadl. Bahwasanya para sahabat itu dilipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka dengan pelipatan yang lebih banyak dari selain mereka. Dan ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan pahala-pahala hambanya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan sesuatu yang mereka pantas mendapatkannya. Dan para sahabat, amalan-amalan mereka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dengan kelipatan yang lebih besar daripada orang-orang setelahnya. Wala yusawihim ahadun fil fadl, dan tidaklah akan bisa menyamai mereka seorang pun dari sisi keutamaan. Nah, karena itulah para ulama mengatakan syarafus suhbah la yu'adiluha syai'. Keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu mengimbanginya sesuatu pun. Tidak mampu mengimbangi keutamaan sahabat. Sekedar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman saat itu, kemudian mati di atas keimanan. Itu merupakan keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Waqad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun. Dan telah sabit dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu sebaik-baik generasi. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Indak Nafi'. Datang dari beberapa sahabat, tapi tidak ada yang datang dengan lafaz khairul qurun. Nah, datang dengan lafaz khairun nas. Baik. Adapun lafaz khairul qurun, nah, ini tidak kita dapati. Datang dari Imran bin Husain. Demikian pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wa anna al-mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabali Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Dan bahwasanya satu mud dari salah seorang di antara mereka apabila dia bersedekah dengannya, maka itu lebih utama daripada satu gunung Uhud yang berupa emas dari sedekah orang-orang setelah mereka. Dan ini telah kita lewati dalam Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud, juga dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah, dan dalam Sahihain dari Imran bin Husain. Akhraja Syaikhan wa ghairuhuma ahadits an Abi Hurairah wa Ibnu Mas'ud
wa Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum al-hadits. Dan tanbih sama ya kawan. Nam telah dikeluarkan oleh Syekhan dan yang lainnya hadis-hadis dari Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Mas'ud, Imran bin Husain dengan lafaz ini, tapi lafaz khairul qurun ini apa? Nam lafaz yang tidak kita jumpai di riwayat-riwayat tersebut. Jadi memang ikhwan fillah, nah di sini ibrah a'immah ketika mereka keliru dalam menyebutkan suatu lafaz, nah terkadang kekeliruan itu diambil oleh generasi setelahnya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ketika keliru dalam menyebutkan lafaz ini, dan kita maklumi Syekhul Islam mengarang kitab dengan hafalannya. Nah, kita ketahui bahwasanya akidah wasitiyah dikarang dalam kondisi apa? Dalam satu majelis. Nah, satu majelis antara asar dan maghrib. Beliau sebutkan dengan khairul qurun. Kemudian juga akhirnya diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan khairul qurun. Tapi padahal lafaz yang muttafaqun alaih atau lafaz yang sahih khairun nas. Maknanya sama, cuma ketika kita berbicara tentang riwayat hadis, nah tentunya penggunaan lafaz yang datang dalam asal periwayatan lebih utama. Qala wal qurunu jam'u qarnin wal qarnu ahlu zamanin wahidin mutaqarib. Dan yang dimaksud dengan qurun adalah bentuk jamak dari qarn. Nah, generasi. Dikatakan di sini wal qarnu ahlu zamanin wahid mutaqarib. Yang dimaksud dengan qarn adalah apa? Adalah penduduk yang ada pada suatu zaman yang sama atau berdekatan. Zaman yang sama, nah berdekatan. Dalam bahasa kita yang paling tepat, paling dekat maknanya generasi. Nah, generasi ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Seperti misalnya qarnus sahabah. Qarnus sahabah yaitu manusia yang apa? Yang hidup pada satu zaman yang berdekatan, yaitu zaman di mana Nabi SAW masih hidup. Karena mereka mendapati Nabi SAW masih hidup, bertemu dengan Rasulullah SAW. Inilah generasi sahabat. Nah, qarnus sahabat. Nah, ishtaraku fi amrin minal umuril maqsudah, yang mereka bersekutu pada suatu perkara dari perkara-perkara yang dimaksudkan. Dalam artian memiliki kesamaan pada suatu hal. Contohnya untuk tadi qarnus sahabat, generasi sahabat, yaitu mereka sama pada suatu perkara, yaitu sama-sama melihat Nabi SAW dalam keadaan beriman terhadap beliau. Qala wa yutlaqul qarnu 'ala al-muddati min az-zaman, dan digunakan pula kata qarn pada apa? Pada suatu rentang waktu. Nah, baik, rentang waktu yang ada dari zaman ini terkadang apa? Digunakan apa? Istilah qarn, yaitu kalau yang ini dimaknakan dengan abad biasanya. Satu qarn, nah kalau yang dimaksud adalah rentang waktu, itu apa? Satu abad. Nah, misalnya qarnul tsalits, qarnul rabi', qarnul khamis. Maka yang dimaksud seperti ini dalam kitab-kitab para ulama maksudnya apa? Abad. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, demikian. Dan satu abad berapa tahun? Satu abad itu berapa tahun? Indak afiq 100 tahun. Nah, itu satu qarn. Kalau yang dimaksudkan adalah al-muddah minaz zaman, satu rentang waktu dari zaman, dari suatu zaman. Berarti 100 tahun itu satu qarn.
Nah, ini penggunaan kata qarn diperhatikan. Kemudian uzur atau perkara ketiga yang dengannya kesalahan-kesalahan yang sebagian sahabat terjatuh di dalamnya diampuni. Dikatakan di sini kathratu mukaffiratil dzunub ladaihim, yaitu banyaknya penghapus-penghapus dosa yang mereka miliki. Karena hal-hal yang dengannya dosa bisa terhapus banyak, dan ini merupakan bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sungguh celaka seorang hamba dengan banyaknya peluang-peluang untuk seorang mendapatkan ampunan, ternyata dia malah apa? Malah tidak mampu untuk menggunakannya dan memanfaatkannya. Contoh yang sangat nyata, Allah Subhanahu wa taala buka pintu pengampunannya di sepertiga malam terakhir dengan sangat lebar. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah turun ke langit dunia mengatakan, siapa saja yang minta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Ini peluang yang sangat luas. Nah, tapi banyak manusia yang tidak memanfaatkan peluang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah sifati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang saleh, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu mereka-mereka yang di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, mereka yastaghfirun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Maka ini sunnah juga, ikhwan. Setelah seorang qiyamul lail, nah qiyamul lail, ambil bagian untuk dia apa? Memperbanyak istighfar. Baik sambil tiduran karena capek, sambil istirahat, menunggu waktu subuh. Nah, menunggu waktu subuh sambil istirahat. Setelah qiyamul lail, perbanyak istighfar. Baru kemudian kalau seorang mau qiraatul Quran silahkan, tapi usahakan untuk dia memiliki bagian istighfar di waktu itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala puji mereka ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Qala fa innahum yatawaffaru lahum minal mukaffirati ma lam yatawaffar li ghairihim. Karena sungguhnya mereka itu memiliki perkara-perkara yang menghapuskan dosa yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Nah, berarti ini tiga hal, ikhwan, yang dengannya kesalahan-kesalahan para sahabat terhapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena mereka memiliki keutamaan. Nah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan, dan kebaikan itu menghapus kejelekan. Kemudian yang ketiga, karena mereka memiliki hal-hal yang memang menjadi mukaffiratul dzunub. Nah, menjadi apa? Penghapus dosa-dosa. Qala fa idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun qad taba minhu aw ata bi hasanatin tamhuhu aw ghufira lahu bi fadli sabiqatihi ay al-a'mal as-salihah allati asbaqaha qablah. Maka apabila muncul dari salah seorang di antara mereka suatu dosa dan dia telah bertobat darinya, atau dia telah melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapusnya, atau diampuni dosa tersebut dengan sebab keutamaan yang telah mereka miliki sebelumnya. Jadi ini tiga kemungkinan diringkas lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Seandainya muncul dosa, maka apa? Kemungkinannya mereka telah taubat, atau mereka memiliki kebaikan yang bisa menghapusnya, atau mereka diampuni dikarenakan keutamaan yang dimiliki. Yaitu maksudnya berupa amalan-amalan soleh yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Kemungkinan berikutnya, au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaatih. Atau dengan sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini yang dimaksud siapa? Faisal? Hah? Para sahabat. Naam. Tayyib. Para sahabat itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan berikutnya, berarti yang keempat. Itu mereka mendapat orang yang paling berhak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati di atas tauhid. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadisnya, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Au ubtuliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu. Atau dia telah diuji dengan suatu ujian di dunia yang dengannya dosa-dosa atau kesalahan itu dihapus. Karena apa? Ujian akhwanifillah termasuk apa? Penggugur dosa. Nah, bahkan hatta syaukah yushakuha. Sampai apa? Duri yang menusuk seseorang. Itu apa? Merupakan sebab kafaratul khataya. Yaitu sebab kafarah, yaitu terhapusnya kesalahan-kesalahan kita jika dia bersabar. Ai umtuhina wa usiba bi musibatin muhiya anhu dzalika dzanbu bisababiha. Maksudnya diuji dan ditimpa dengan suatu musibah yang dengannya apa? Dihapus kesalahan-kesalahan dan dosanya. Kama fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa apa? Berupa kelelahan, kecapean, kesedihan, kegundahan. Naam, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapus dengan sebab itu kesalahan-kesalahannya. Nah, hadits muttafaqun alaih. Was sahabatu aulan nasi bidzalik, dan para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk itu. Kenapa? Karena ujian mereka ujian yang sangat besar. Lihat Bilal bagaimana diuji ketika mempertahankan tauhid. Nah, melihat yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu alaihim. Abu Dzar dipukuli sampai-sampai diibaratkan dia seperti apa? Tonggak berwarna merah karena berdarah-darah. Mus'ab bin Umair diuji dengan ibunya dan seterusnya. Qala fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah, maka apabila hal ini berlaku pada dosa-dosa yang memang sudah pasti, ya Pak, memang dosa yang sudah jelas itu dosa, ay al-waqi'a minhum fi'lan, yaitu memang terjadi, mereka terjatuh di dalam hal itu secara fakta, memang betul terjatuh dalam suatu dosa. Misalnya apa? Adanya zina, sebagian mengaku berzina, telah berzina, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, minta untuk bisa disucikan dari dosa itu, hanya dirajam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita yang dirajam, nah, telah taubat dengan suatu taubat yang sangat besar, seandainya dibagi ke penduduk Madinah akan cukup, yaitu taubatnya itu. Nah, ini yang jelas terjatuh dalam dosa. Nah, mereka datang kabar tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, untuk dosa yang jelas seperti itu,
wa anna ladaihim rasidan minal a'mali salihati allati tukaffiruha, dan bahwasanya mereka itu memiliki rasid, yaitu memiliki simpanan berupa amalan-amalan saleh yang mampu menghapusnya. Makanya kemudian dalam zaman sekarang rasid diistilahkan dengan pulsa. Mau beli pulsa apa? Istilahnya rasid, pakai shot. Kenapa? Simpanan, yaitu prabayar, diisi dulu, yaitu pulsa. Bahasa Arabnya apa? Rasid. Qala fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin. Nah, kalau tadi pada dosa-dosa yang sangat jelas itu memang dosa, mereka diberi pengampunan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang mereka itu berijtihad padanya, yang masih ada kemungkinan benar? Ya tidak. Karena perkara ijtihad ya kemungkinannya antara benar dan salah. Tapi apa? Tidak seperti dosa yang sangat jelas, dalam artian memang jelas-jelas salah dia. Tapi kalau ijtihad, perkara masih ada kemungkinan, dan semua berkeinginan, semua bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai kebenaran pada perkara yang dia berijtihad padanya. Karena semua mujtahid harus dalam ijtihad dia ya meniatkan, mengusahakan untuk mencapai hak. Ini mujtahid yang benar. Nah, fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin? Al-ijtihadu huwa badlu at-taqati fi ma'rifati al-hukm asy-syar'i. Dan yang dimaksud dengan ijtihad adalah badlu at-taqah, yaitu mencurahkan kemampuan yang dimiliki fi ma'rifatil hukm asy-syar'i, dalam memahami hukum-hukum syariat. Untuk bisa mengetahui hukum syar'i pada suatu masalah, dia usahakan dan dia curahkan semua kemampuan yang dimiliki. Inilah yang dimaksud dengan ijtihad. Memiliki syarat serta memiliki apa? Hal-hal yang harus dipenuhi, dan pembahasannya dalam usulul fiqh telah kita lewati pada kitab Syarah Imriti dan yang lainnya. Qala idza asabu falahum ajrani wa idza akhtau falahum ajrun wahid wal khata'u maghfur. Pada perkara ijtihad yang apabila mereka itu benar mendapatkan 2 pahala, dan apabila mereka salah maka mereka mendapatkan 1 pahala, dan kesalahan itu diampuni. Naam, kama sabaqa bayanu dalil dzalika qariban, sebagaimana telah lewat penjelasan dalil hal tersebut baru saja. Nah, sekarang kesimpulannya, ikhwan, kata Syekh, wa idzan fama yasduru minas sahabi min khata'in ala qillatihi fa huwa baina amrayn. Jika demikian, maka yang muncul dari seorang sahabat yang berupa kesalahan dan itu sangat sedikit, maka kemungkinannya di antara 2 perkara. Yang pertama, al-awwal an yakuna sadara an ijtihad. Hal itu muncul dari suatu ijtihad. Wa huwa fihi ma'jurun wa khata'uhu maghfur. Dan beliau dalam kondisi ini kemungkinannya diberi pahala dan kesalahannya tersebut diampuni. Ketika salah dapat 1 pahala, kemudian kesalahan diampuni. Ini kalau muncul karena suatu ijtihad. Sebagaimana yang kita yakini pada peperangan-peperangan yang terjadi, akhwan, baik perang Siffin maupun perang Jamal maupun yang lainnya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para sahabat dan sebagainya telah kita lewati bagaimana duduk masalahnya, terutama pada perang besar dan musibah besar yang menimpa kaum muslimin saat itu, yaitu pada kisah Siffin dan Jamal. Yang ternyata ketika diruntut, tidaklah ada di sana kibarus sahabah yang terjatuh pada hal itu, tapi munculnya dari orang-orang munafikin yang membuat onar di tengah-tengah
para sahabat radhiyallahu alaihim sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Karena memang menyusupnya orang-orang munafik akhwanifillah di tengah-tengah barisan kaum mukminin ini memberikan dampak yang sangat besar. Kalau di tengah-tengah para sahabat saja mereka seperti itu, menjadikan fitnah, apalagi di zaman-zaman kita ini. Qala wa tsani an yakuna sadara an ghairi istihad. Kemungkinan yang kedua, kesalahan itu muncul dari selain ijtihad. Wa indahu minal a'mali wal fadha'ili was sawabiqil khairati ma yukaffiruhu wa yamtuh. Maka mereka itu memiliki amalan-amalan dan keutamaan-keutamaan dan hal-hal yang telah lalu sebelumnya, ya, telah ada sebelumnya berupa kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kesalahannya. Dan ini jelas diingat-ingat, teman. Qala wa qawluhu thumma al-qadru alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim ila akhirih huwa kat talkhisi lima sabaqa wa bayani fadailis sahabati ijmalan. Naam. Kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka, ini pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di akhir-akhir pembahasan ini. Naam, tsummal qadru alladhi yunkaru min fi'lihim qalilun nazrun maghmurun fi jambi fadailil qaumi wa mahasinihim. Itu kadar sesuatu yang diingkari yang ada pada para sahabat itu sangat sedikit, tertutupi oleh apa? Oleh kebaikan dan keutamaan yang ada pada mereka. Nah, ini ibarat ringkasan dari penjelasan yang telah lewat tentang keutamaan para sahabat secara global. Jadi keutamaan sahabat secara global wahia, yaitu al-awwal al-imanu billahi wa rasulih wa huwa afdalul a'mal. Mereka apa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan minas sabiqin al-awwalin, yang awal-awal menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu seutama-utama amalan. Yang kedua, al-jihadu fi sabilillah li'ilai kalimatillah. Berjihad di jalan Allah, dan mereka orang yang terdepan dalam masalah ini untuk meninggikan kalimat Allah. Wa huwa dzirwatu sanamil Islam, dan itu adalah puncak dari apa? Keislaman. Kemudian yang ketiga, al-hijratu fi sabilillah wa hiya min afdhalil a'mal. Mereka adalah orang yang berhijrah di jalan Allah, dan itu seutama-utama amalan. Yang keempat, an-nusratu lidinillah, pembelaan mereka terhadap agama Allah. Qala ta'ala fihim wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan mereka itu orang yang menolong Allah dan Rasulnya, dan mereka itulah orang-orang yang jujur. Yang kelima, al-ilmun nafi' wal amalu salih. Mereka orang yang menghiasi diri dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, dan ini sangat jelas kita baca dalam riwayat-riwayat tentang para sahabat, bagaimana ilmu yang ada pada mereka, kedalamannya, dan bagaimana amalan saleh yang mereka lakukan. Yang keenam, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, bahwasanya mereka itu sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umam, sebab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat dari umat-umat yang ada. Kama qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Wa khairu hadhil ummati sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik umat ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi alaihi salatu wassalam khairukum qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunahum ila akhiril hadits. Naam, sebaik-baik kalian adalah generasiku, dan kemudian generasi setelah mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, annahumus safwatu min quruni hadhil ummah allati hiya khairul umam. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi-generasi umat ini, yang mereka ini sebaik-baik umat. Umat ini sudah sebaik-baik generasi,
dan para sahabat adalah pilihannya, pilihan dari sebaik-baik umat. Wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling mulia dari sisi Allah, kama fil hadits alladzi rawahu al-Imam Ahmad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala antum tawaffuna 70 ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah subhanahu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum tuwaffuna 70 ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah subhanahu. Ini sangat jelas ya kawan. Nah, bahwasanya dari 70 umat maka para sahabat itu adalah sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim fi Mustadrakih. Nah, dan insyaallah untuk tahqiq hadis ini kita susulkan pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza, dengan ini kita selesai dari penjelasan tentang prinsip ahli sunnah tentang para sahabat. Dipersiapkan untuk imtihan pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.